Oke, halo semua. Jadi, gue mau ngebahas nih permasalahan yang gue alamin di Xiaomi Poco X7 gue yang baru banget gue beli ya. Jadi sebenarnya ini sebagai video komplain gue doang ke si Xiaomi official store di Tokopedia ini ya. Nah, jadi gue beli si Poco X7 ini tuh tanggal 20 Maret 2025 dan beberapa hari kemudian tuh barangnya datang. Cuma ternyata ada masalah di produk tersebut. Oke, ini kita tunjukin ya. Jadi semuanya mulai dari sini nih. Jadi di produk yang gue beli si Poco X7 biasa ini itu dia perekaman 60 fps itu delay itu parah banget. Terus dia punya kamera tuh ngembun. Nah ini fotonya, lihat deh. Ini kalau yang ini kan kayak bersih ya bersih. Yang ini kan kamera flash. Yang ini tuh ada embunnya guys. Nah kalau misalnya kurang jelas, gue next slide. Nah di sini kelihatan banget nih. Dia tuh ada embunnya. Terus di sini tuh kelihatan banget ya. Nah ini hasil kameranya tuh jadi kelihatan ada embun-embun gitu kayak buram-buram gitu nggak bisa dilap karena emang dia ngembun. Nah oke dong, karena ini bermasalah, gue akhirnya tuh gue ngajuin kayak gue chat si Xiaomi di Tokopedia-nya di tempat gue beli dong, karena kan gue official belinya. Nah kayak ini aku lihat ya. Pertama gue chat dulu nih, halo, ini kenapa ya 60 fps delay kameranya sangat juga ngembun. Nah tapi support dari si Xiaomi official store ini tuh menurut gue cukup payah ya, karena kenapa? Dia tuh slow respon banget, padahal dia udah baca tapi dia slow respon banget. Kayak ini gue chat di jam berapa nih? Jam 8 malam di tanggal 22 itu dia nggak balas. Akhirnya gue chat lagi di 23 Maret di jam 7 pagi dan tahu nggak dia balas di jam apa? Jam 1 siang bos baru dibales. Nah di sini dia bilang si Poco X7 ini tuh kalau misalnya berkabut karena perubahan suhu sekitar yang sangat cepat. Jadi ini sebenarnya normal dia bilang. Cuma dia bilang lagi nih di bawah jika fogging secara alami akan hilang setelah beberapa menit di lingkungan suhu ruangan normal. Jika Anda perlu segera menggunakan kamera, Anda dapat menghangatkan lensa dengan telapak tangan untuk membantu kabut hilang dengan cepat. Maksudnya kayak lu pikir guys, masa lu mau pakai handphone lu buat foto nih atau bukan video, dan lu harus tutupin terus tuh kamera tuh biar nggak ngembun, kan kayak nggak masuk akal gitu. Dan juga gue tuh user dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang dimana kamera kamera untuk 60 fps itu nggak delay sama sekali, itu yang pertama. Dan kedua, gue nggak pernah ngalamin ngembun sama sekali. Beda sama Poco X7. Bayangin, Poco X7 ini adalah handphone 2025, sedangkan Redmi Note 9 Pro itu adalah handphone sekitaran 2021 kalau nggak salah. Nah, oke. Akhirnya kayak gue bilang dong, kayak ini juga saya nemuin ada den atau cacat di bodi atas. Dan ini bener guys, ini ada cacat di bodi atasnya. Kecil memang. Kayak ini terus kayak gue ngajuin bentuk return segala macam. Nah ini fotonya dan ini emang si den di atas ini kecil banget yang ini. Kalau kalian lihat ini juga rada susah untuk fotonya. Nah balik lagi karena gue pikir handphone gue ada den dan juga kameranya bermasalah, jadi akhirnya gue putusin untuk return aja barangnya. Terus untuk bisa dapat return itu, lo harus bisa dapat surat DAP yang dimana surat DAP itu didapetin dari lo datang ke si Xiaomi service centernya, terus lo minta surat DAP-nya. Jadi surat DAP itu perangkat tuh dicek dulu sama sama orang-orang si Xiaomi itu. Kayak akhirnya gue datang nih ke salah satu service centernya Xiaomi buat dapetin surat DAP dan gue dapet untungnya. Ini surat DAP-nya, terus ini surat DAP secara PDF-nya, ini gue fotoin nih, gue lagi di service centernya, terus kayak gue chat, dan lu liat cuy, ini gue chat, mereka nggak balas sama sekali. Kayak, come on, mereka tuh perusahaan besar, verified loh. Masa kalian ada masalah sama customer kalian, kalian cuma diemin gini doang? Kayak, terus kayak, gue harus follow up berapa kali kayak, halo Xiaomi, boleh nggak returnnya saya bawa langsung ke lokasi? Soalnya, kenapa gue bilang gue bawa ke lokasi aja? Itu karena gue butuh banget cepet perangkat ini guys, sedangkan kalau misalnya dikirim-kirim itu pasti lama. Nah, karena mereka bilang kayak, sorry kak nggak bisa untuk dikirim secara langsung nih, pengantaran secara mandiri tidak disarankan. Akhirnya yaudah gue ikutin lah alurnya mereka dengan gue kirim balik lagi pakai pengiriman biasa lah, JT gitu segala macam. Nah, permasalahan kedua adalah nih ya, yang paling parah nih. Jadi awalnya itu gue ngajuin untuk penukaran barang nih di sini, kayak pengajuan penukaran barang, pembeli ingin menukar produk sesuai dengan pesanan. Nah,
pengajuan gue tuh ditolak. Tapi gue nggak tahu kalau ditolaknya itu untuk penukaran barang. Jadi penjual mentolak pengajuan dengan alasan butuh bukti tambahan unboxing. Nah, ini gue udah tambahin video unboxing gue nih, dan ditambah juga dengan bukti surat DAP-nya, dan akhirnya mereka menyetujui untuk melakukan penukaran barang. Oke, gue kirim dong barangnya. Nah, setelah gue kirim barangnya, mereka tanpa konfirmasi ke gue sama sekali, mereka itu ngubah solusi dari permasalahannya. Yang awalnya gue minta penukaran barang, mereka jadiin malah pengembalian dana. Padahal kalau kita lihat di chatnya, chat yang ini, kalian bisa baca guys. Nah, di bagian yang ini. Jika saat proses pengecekan tidak ditemukan adanya indikasi dari kesalahan pengguna, proses DAP bisa dilanjutkan dan normalnya pergantian unit. Normalnya pergantian unit. Nah, gue udah dapet surat DAP, gue udah return, tapi malah pengembalian dana, bukan penukaran unit. Dan lu bisa baca nih dari chat gue ini tuh, mereka nggak ada konfirmasi sama sekali bahwa akan ada pengembalian dana, bukan pergantian unit. Menurut gue service centernya, maksud gue Xiaomi Store-nya di Tokopedia ini tuh menurut gue payah banget ya, bener-bener. Dari service-nya pun payah banget. Kayak lu bisa lihat lah, ini gue chat udah berapa kali pun nggak dibalas sama mereka. Bahkan harus gue follow up lagi sampai akhirnya dibalas, dan balasannya pun kayaknya balasan orang sih, tapi kayaknya pendek banget ya ini ya. Jadi itu sih permasalahan yang gue lagi alamin dengan si Poco X7 ini. Kalau kalian misalnya bisa bantu, tolong lah ya. Karena bingung juga sih sebenarnya ini. Oke guys, gitu aja guys. Thank you guys. Perkembangan dari permasalahan ini bakal gue update apakah dia ganti unit atau pengembalian dana ya. Kalau sampai pengembalian dana itu menurut gue payah banget. Kenapa? Karena mereka nggak ada konfirmasi sama sekali, dan gue nggak tahu kalau dana bakal dibalikin. Kalau dana bakal dibalikin, tahu gitu gue bakal beli device baru aja gitu loh. Jadi gue nggak perlu nunggu-nunggu uangnya dicairin dulu. Karena kan kalau kayak gini, berarti gue harus nungguin uangnya cair dulu dong. Karena gue kira bakal pergantian unit, bukan pengembalian dana kayak gini. Oke guys.